Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that you are all fine. Alhamdulillah, we are back in this English Corner channel and still with me, Mrs. Johan. Now, we are going to discuss on tips and strategy in doing listening, especially for vocational high school students, SMK, MAK to face UNBK. Want to know more? Let's check them out. Before we going to discuss more, jangan lupa jika ini sangat bermanfaat bagi kalian, klik tombol like and subscribe and then share, comment to each other. Insyaallah bermanfaat. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas listening, maka Bu Yon akan memberikan sedikit ulasan tentang soal UNBK, bahasa Inggris. Nah, pada UNBK bahasa Inggris ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada listening, yang kedua ada reading. Nah, pada bagian listening ini terdapat 4 bagian, yaitu part 1 pictures, part 2 question response, part 3 short dialogue, and part 4 short talk. Jumlah keseluruhan soal pada sesi listening ada 15. Nah, pada bagian kedua soal UNBK ada reading, yang terdiri dari reading comprehensions, incomplete dialogue, and closed test. Totalnya ada 35, sehingga setiap siswa harus mampu menyelesaikan 50 soal. Well, next. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa bagian-bagian listening ada 4. Part of the listening section, there are part 1 pictures, part 2 question response, part 3 short dialogue, and then part 4 short talk or monologue. Pada bagian gambar, siswa disajikan gambar dengan situasi tertentu dan diperdengarkan 4 pernyataan. Nah, di sini siswa diminta ngapain ya? Nah, pada bagian ini siswa diminta memilih pernyataan yang paling sesuai berdasarkan gambar. Nah, intinya kalian disajikan sebuah gambar, terus ada pernyataan. Nah, dari 4 pernyataan itu mana sih yang paling menggambarkan isi gambar tersebut, mendeskripsikan gambar tersebut? Oke, next, part 2, question response, yaitu pertanyaan yang diikuti oleh jawaban yang sesuai. Pada bagian ini, siswa diperdengarkan percakapan transaksional atau interpersonal beserta pilihan jawaban. Nah, siswa diminta apa? Pada kali ini, siswa diminta memilih jawaban atau respon yang paling tepat sesuai pertanyaan pada dialog. Nah, tingkat kesulitan part 2 dibanding part 1 adalah bahwa pertanyaan dan pilihan jawaban tidak ditampilkan di layar. Semua bersumber dari recording. Jadi harus lebih fokus ya. Next, part 3 short dialogue, yaitu dialog singkat. Pada bagian ini, siswa diperdengarkan dialog singkat dan biasanya terdiri dari suara laki-laki dan perempuan. Nah, siswa diminta memilih jawaban yang paling tepat sesuai pertanyaan. Nah, pada bagian ini kalian harus tahu bahwa pertanyaan dan pilihan jawaban sudah ditampilkan di layar sehingga sedikit memudahkan kalian untuk memahami atau arah soal. The last part is short talk or monologue. Nah, pada bagian ini siswa disajikan pertanyaan dan pilihan jawaban serta diperdengarkan teks monolog. Nah, siswa diminta menjawab 2 soal sekaligus untuk setiap teks monolog yang diperdengarkan. Bagian ini adalah bagian yang memerlukan konsentrasi penuh karena satu sumber recording untuk 2
pertanyaan sekaligus. Oke, kita bahas part yang pertama ya, yaitu pictures. Pada bagian ini, kalian diminta menentukan pernyataan yang sesuai dengan deskripsi dalam gambar yang disajikan. Nah, biasanya estimasi soalnya ada 3. Well, what should to do in the part 1, pictures? Apa yang harus kalian lakukan untuk memahami soal pictures? Yang pertama adalah belajar. Pahami situasi yang terdapat dalam setiap gambar agar mampu memilih pernyataan yang tepat. Situasinya bagaimana gambar tersebut. Yang kedua, perhatikan gambar sebelum memulai mendengarkan soal listening. Jadi kalian amati betul-betul gambar itu sebelum klik play on the recording. Yang ketiga, lakukan analisis 5WH. Pada saat kalian mengamati, lakukan juga analisis 5WH, yaitu what, where, when, who, whom, why, and how. Setelah melakukan analisis 5WH, jika gambar itu menunjukkan seseorang, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana ciri fisiknya, mulai dari rambut, tinggi, porsi tubuh, jenis pakaian apa yang dikenakan, dan lain sebagainya. Jika gambar yang kalian analisis itu adalah benda, maka bisa jadi pertanyaan yang muncul adalah di mana posisi benda, bagaimana posisinya, benda apa yang ada di sekitarnya, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jika gambar tersebut menunjukkan aktivitas seseorang atau banyak orang, maka pertanyaan yang mungkin muncul adalah apa yang sedang dikerjakan, di mana aktivitas itu berlangsung, apa profesinya, dengan siapa, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, part 1 tips. Tips untuk mengerjakan bagian pertama picture. Yang pertama adalah lihat gambar secara detail dengan melakukan analisis 5WH. Yang kedua, perhatikan kemungkinan jawaban. Sesuaikan analisis 5WH dengan gambar. Kemungkinan jawaban mana yang sesuai. Yang ketiga, cari kata kunci. Nah, kata kunci itu biasanya kata yang biasanya familiar di telinga kita, yang menunjukkan aktivitas atau inti dari gambar tersebut. Dan yang terakhir adalah pakai fitur pause untuk memahami soal. Karena ini UNBK, maka recordingnya bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Next, contoh. Nah, di sini ada gambar. Gambar tersebut secara sekilas bisa kita analisis. Langkah yang pertama jika ada soal picture adalah analisis gambar. Apa saja yang ada di sana? Jenis gambarnya, oh ternyata itu gambar orang dan jumlahnya lebih dari 1. Ada yang pakai baju hijau, ada yang pakai baju merah, ada juga yang pakai baju biru. Nah, setelah jenis gambar, what? Apa yang mereka kerjakan? Yaitu mereka bermain sepak bola, menendang, mengejar, merebut. Nah, dan analisis yang ketiga, where? Di mana kegiatan itu? Kegiatan itu dilakukan di stadion, lapangan, ada yang duduk, ada yang menonton, ada yang main. Lalu setelah kita analisis gambar, pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan muncul, kita play. Lakukan play recording. Nah, untuk soal listening UNBK, kalian harus ketahui bahwa setiap soal kita mempunyai kesempatan 2 kali untuk playground, untuk memainkan recordingnya, memutar recording. Listen to the following statements. A. All of the boys are running around the field. All of the boys are running around the field. Nah, ya, gunakan pause untuk memahami.
field. B. Some of them are trying to get the ball. Some of them are trying to get the ball. B. C. One of the boys is holding the ball. C. One of D. the boys are holding None the of them ball. are playing football. None of them are playing football. Nah, di sini sengaja saya cantumkan TypeScript-nya untuk mempermudah pemahaman kalian. Nah, pada kesempatan play pertama, kalian harus sudah menemukan kata kunci. Untuk play yang kedua, kalian harus memastikan bahwa jawaban itu sudah tepat atau belum. Gitu ya. Contoh yang kedua. Disajikan gambar. Setelah itu kita lakukan analisis seperti biasa. Apakah gambar itu? Oh, ternyata gambar benda. Ada 2 gelas minuman. Letak atau posisinya di mana? Di atas meja, berdekatan, sejajar. Nah, bisa jadi kemungkinan minumannya berbeda. Setelah melakukan analisis, kita play. Oke. Nah, Number 2. Look at picture number 2. A. The people are drinking their juice. B. The glasses are standing next to each other. C. The waitress is serving 2 glasses of juice. D. The cafe is full of visitors enjoying their lunch. Number 2. Look at picture number 2. Nah, jika kalian sudah advance, maka untuk play yang pertama, kalian bisa langsung tanpa pause untuk menemukan kata kuncinya. Lalu untuk memastikan, silahkan play untuk kesempatan yang kedua. The second chance is to ensure that your choice is correct. Nah, di sini Bu Yohan sertakan TypeScript untuk mengecek pemahaman kalian. Tadi jawabannya apa? Kalian sudah menemukan? Iya, betul. That's right. The answer is B. Okay. Check them out. A. The people are drinking their juice. B. The glasses are standing next to each other. C. Nah, perlu The kalian waitress ketahui is serving bahwa 2 glasses pada of juice. part 1 picture yang disediakan The hanya picture cafe saja is ya, full tanpa of ada visitors TypeScript. Nah, enjoying their lunch. TypeScript inilah yang tugas kalian menemukan mana deskripsi yang paling tepat. Ini Bu Yohan sengaja sertakan TypeScript sekali lagi untuk mempermudah pemahaman kalian. Next, bagian kedua, question response, yaitu pertanyaan yang diminta memilih jawaban yang sesuai. Estimasi soal ada 4. Nah, apa saja materinya? Yang pertama yes no question, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya dan tidak. Kita bisa melihat auxiliary-nya. Jika menggunakan do, does, did, maka jawabannya begini. Jika menggunakan modal verb, jawabannya begini. Is, am, are, to be, itu jawabannya begini. Materi yang kedua di question response ada WH question, yaitu pertanyaan yang diawali dengan WNH. Apa saja itu? What? Istilah Indonesianya, translate-nya apa? Ya, jadi jawabannya berupa noun. Who? Yaitu siapa. When? Kapan? Where? Di mana? Which? Yang mana? Whose? Miliknya siapa? Why? Mengapa? How? Bagaimana? Next, setelah itu ada choice question, yaitu jenis pertanyaan yang digunakan untuk menawarkan atau memberikan pilihan. Contohnya, which one? Jawabannya begini. Do you prefer? Lebih suka yang mana? Next, ada indirect question. Apa itu indirect question? Indirect question adalah jenis pertanyaan yang menggunakan kalimat tidak langsung dalam situasi formal dan biasanya digunakan pada orang yang tidak begitu kita kenal. Contohnya,
Would you tell me how to turn this copier on? Oh, sorry, this is typo. Oke, jawabannya begini. Bisa juga ketika ada stranger tanya tentang arah, direction. Nah, itu juga termasuk indirect question. Well, kita langsung ke contohnya saja. Bagian kedua, ingat pada bagian ini baik pertanyaan dan soal tidak tertera di dalam monitor. Semua bersumber pada recording. Jadi, langkah yang harus dilakukan adalah fokus pada recordernya. Oke, yang kedua adalah tangkap kata tanya pertama dari soal. Apa itu? Question word-nya. Yang ketiga, biasanya kata yang pengucapannya hampir sama dengan soal itu adalah jebakan. That's trap. Oke. Contoh. Number 4. When will the plane arrive? A. Jane will depart at 6. B. At 4:30, according to the schedule. C. It will take off in 20 minutes. When will Oke, analisis soal. Dari soal tersebut kita bisa menangkap kata tanya pertama, yaitu menggunakan kata when, yaitu tanya tentang waktu. Nah, ini akan sangat membantu kalian menjawab. Yang kedua ada kata plan, pesawat. Yang ketiga ada kata arrive, tiba. Nah, dari situ kita bisa mengira-ngira, we can guess, ke arah mana sih jawabannya when will the plane arrive. Nah, ya, berarti sudah jelas sekali, yaitu jawabannya adalah The iya, plane betul. arrive? Jawabannya adalah Jane will depart at 6. B. At 4:30, according to the schedule. ya. It C. It will take off in 20 minutes. Ya, hindari kata yang sama. Oke, maksudnya kalau di sini menggunakan kata arrive itu berkebalikan, masih ada hubungannya dengan soal. Nah, di sini ada kata take off. Take off juga berkebalikan dengan soal. Hindari kata yang sama, tapi jelas di sini we have questionnya menggunakan when, berarti schedule, time, waktu, jelas jawabannya ada pada B. Next, soal yang kedua. Kita melakukan analisis soal. Setelah kita mendengarkan, kita dengarkan untuk pertama kali, kita melakukan analisis soal. Number 7. Do you know that we are going to have a new manager? Do you know that we are Yes, going to we have managed a to arrive manager? on time. B. Yes, he will introduce himself today. C. No, we are not going anywhere today. Oke. Nah, di situ kita bisa melakukan analisis soal. Do you know that we are going to have a new manager? Nah, ada kata do you know, ada kata a new manager. Dari situ hati-hati tentang pengucapan kata-kata yang seperti ini. Jangan sampai diulangi di dalam pilihan jawaban. Itu merupakan jebakan. Kita cek untuk memastikan jawaban. Yang kesempatan kedua. Kesempatan kedua kita gunakan. Do you know that we are going to have a new manager? A. Yes, we managed to arrive on time. B. Yes, he will introduce himself today. C. No, we are not going anywhere today. Oke, dari situ kita bisa dengan mudah menentukan jawaban, yaitu adalah
Okay, that's right. You're correct. Jawabannya adalah B. Betul. Do you know that we are going to have a new manager? Nah, dari kata-kata ini pilihan jawaban yang A. Ada kata yang sama dengan soal manage, manager. Pengucapannya hampir sama. Jangan dipilih, itu adalah jebakan. Will introduce himself today. And then, we are not going anywhere today. Nah, ada kata-kata yang sama dengan soal jangan dipilih. Itu merupakan jebakan. Bisa ya? Next, lanjut bagian ketiga yaitu short dialogue. Short dialogue di sini ada menentukan gambaran umum soal dialog, menentukan informasi rinci dari dialog, dan yang terakhir menentukan informasi tertentu dari dialog. Oke, next. Nah, materinya apa saja? Yang pertama ada teks transaksional. Apa itu teks transaksional? Teks transaksional adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita kehendaki, to get things, ya. Yang kedua ada teks interpersonal. Apa itu teks interpersonal? Teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain, menjalin komunikasi atau bersosialisasi. Nah, di situ kita bisa melihat cakupan materinya. Ada greeting, introducing, thanking, apologizing, asking and giving help, opinion, and then agreeing or disagreeing, congratulating, and then offering, etc. ya. Next, contohnya saja langsung. Nah, perlu kalian ketahui pada bagian ketiga short dialogue ini soal dan pilihan jawabannya sudah langsung dimunculkan. Jadi, sebelum klik recording, kalian bisa membaca untuk mengetahui ke arah mana sih pertanyaan itu. Nah, how was the woman last presentation? Jadi, how was the woman last presentation? Nanti di situ ada suara laki-laki dan perempuan. Tipsnya, sebelum mendengarkan, cari tahu siapa yang ditanyakan. Yang ditanyakan dalam soal itu man atau woman. Nah, kebetulan di sini yang ditanyakan adalah woman. Kalau sudah tahu yang ditanyakan adalah woman, maka fokus pada siapa yang ditanyakan. Jadi ketika play recording nanti, kalian harus fokus kepada siapa yang ditanyakan, man atau woman. Di sini nanti kita harus fokus kepada woman. Okay? Next, kita play. You look great in your last presentation. Very confident. Did I? I wasn't prepared with the content, actually. I'm sure nobody noticed. You made every point very clear. No. Oke. Nah, jadi setelah kita dengarkan dialog itu, kita bisa menebak arah-arah jawabannya. Dari pernyataannya tadi sudah jelas. Jawabannya apa? Jawabannya B, betul. Kita dengarkan untuk memastikan jawaban kita sekali lagi. Number 8. You look great in your last presentation. Very confident. Did I? I wasn't prepared with the content, actually. I'm sure nobody noticed. You made every point very clear. Yep. Okay, so the answer is B. Next. Nah, dari sini kita bisa menganalisisnya. Jadi ini yang ditanyakan adalah the man. Fokus kita nanti pada suara laki-lakinya. Kita play. Number 10. Hi, what are you doing? Are you planning something? I'm making an itinerary for my group trip to Vietnam. We are going to visit the Red Sand Dunes and Ho Chi Minh City. Will you join us? That sounds very interesting, but I've promised my cousin to visit him in Bali. Oke, di sini sudah jelas dari pernyataan man
bahwa what is the man going to do? Jadi apa yang akan dilakukan man? Nah, apa yang dilakukan man? That's right, dia mau travel ke Vietnam. Jadi bisa kita play sekali lagi untuk memastikan jawaban. Number 10. Hi, what are you doing? Are you planning something? I'm making an itinerary for my group trip to Vietnam. We are going to visit the Red Sand Dunes and Ho Chi Minh City. Will you join us? That sounds very interesting, but I've promised my cousin to visit him in Bali. Okay. The last part is part for short talk or monologue. Di sini nanti materinya ada beberapa teks personal dan intertransaksional dan interpersonal. Ada announcement, ada advertisement, ada procedure dan description. Announcement, pengumuman, advertisement, iklan, procedure, langkah atau cara membuat atau mengoperasikan, dan deskripsi. Nah, pada bagian ini 2 soal bersumber dari 1 rekaman. Jadi harus difokuskan dengan betul pikiran kita. Nah, tipsnya, sebelum mendengarkan, pahami dulu soal dan pilihan jawaban. Jadi kalian bisa membaca pertanyaan di sini ke arah mana sih sebetulnya monolognya tersebut. Yang kedua, fokus mendengarkan pada informasi awal dan akhir paragraf. Dan yang terakhir adalah menebak secara keseluruhan informasi dari teks. Okay, let's play. Questions number 12 and number 13 refer to the following Tentang advertisements. apa yang diiklankan. Year-end sale. Kriasta Department Store offers good quality products at very low prices. Big discounts. There are nightgowns from Korea for Oke, di sini kita jumpai we can catch nightgown from Korea. Berarti apa yang diiklankan yaitu clothes, ya, pakaian. Nah, where should buyer go to the product? Sudah jelas sekali di awal sudah disebutkan bahwa ada suatu tempat, yaitu that's right, Kriasta Department Store. Let's play. Questions number 12 and number 13 refer to the following advertisements. year-end sale. Kriasta Department Okay. Store of Catch. Oke, kita sudah bisa menjawab Kriasta Department Store. Jadi fokus, tetap fokus. Itulah kunci dari listening. Semoga kalian bisa lebih memahami dan bisa mengerjakan listening dengan sebaik-baiknya. Thank you. Jika ada masih pertanyaan, silahkan kontak me yohanataufik@gmail, yohanataufik22@gmail.com. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.